Di sebuah desa kecil di tepi sungai Cambridge, tinggallah seorang bocah bernama Isaac Newton, calon ilmuwan besar yang kelak mengubah cara manusia memandang dunia. Isaac kecil selalu ditemani oleh dua sahabatnya, yaitu Ben, si usil yang penuh semangat, dan Mary, gadis cerdas yang selalu membawa buku catatan kecil. Hari itu, ketiganya memulai sebuah permainan sederhana yang ternyata membuka rahasia besar tentang gerak benda. Bola ini menggelinding jauh, Isaac. Berapa sebenarnya jarak tempuhnya? Kalau bola ini berpindah sejauh 5 meter dari titik awalnya, berarti jaraknya 5 meter. Aku udah muter-muter 2 kali di tumpukan jerami itu, berarti jarakku lebih jauh dong. Benar, jarak tempuhmu memang lebih panjang, tapi perpindahanmu tetap 5 meter dari sini ke sana. Wah, kenapa bisa begitu, Isaac? Bukankah perpindahanku udah lebih dari 5 meter? Begini, Ben. Jarak adalah semua lintasan yang kamu lewati, sedangkan perpindahan adalah garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Jadi, seseorang bisa berjalan jauh, tapi sebenarnya tidak berpindah ya? Tepat sekali, Mary. Kalau kamu berjalan keliling halaman dan kembali ke tempat semula, jarakmu panjang, tapi perpindahanmu 0. Jarak menunjukkan seberapa jauh benda bergerak, sedangkan perpindahan menunjukkan seberapa jauh posisinya berubah. Gerak bukan soal berapa jauh kamu melangkah, tapi seberapa jauh kamu benar-benar berpindah dari awal ke akhir. Isaac, aku ini lagi diem, nggak bergerak sama sekali. Kamu yakin sedang diam, Ben? Coba pikirkan, kamu sedang duduk diam di dalam sebuah kereta yang sedang bergerak. Apakah kamu sedang diam atau sedang bergerak? Ben, kamu kelihatannya kewalahan untuk menjawab pertanyaan Isaac. Terhadap kereta, kamu memang diam. Tapi terhadap tanah, kamu bergerak bersama kereta. Dan terhadap matahari, kamu juga bergerak bersama bumi yang sedang berputar. Wah, jadi tanpa sadar kita semua sedang bergerak terus ya? Benar, itulah gerak relatif. Semua gerak tergantung pada titik acuan yang kita pilih. Jadi, nggak ada yang benar-benar diam di alam semesta ini ya? Hampir tidak ada, Ben. Alam ini selalu bergerak bahkan saat kita merasa diam. Gerak selalu bergantung pada titik acuan. Kita bisa tampak diam dari satu sudut pandang, tapi bergerak dari sudut pandang lain. Karena sebenarnya, tidak ada yang benar-benar diam, semuanya terus bergerak, termasuk kita. Di pagi yang cerah, ketiga sahabat itu berkumpul di kebun apel dekat rumah Isaac. Di bawah pepohonan yang rindang, mereka bermain sambil bertukar rasa ingin tahu. Bagi mereka, hal-hal sederhana di sekitar bisa jadi pelajaran berharga. Tadi aku dan Ben berangkat bersamaan, tapi dia duluan nyampainya di sini. Itu karena aku berlari kencang, bukan berjalan santai seperti kamu, Mary. Itu dia, 2 orang bisa berangkat bersamaan tapi tiba di waktu yang berbeda. Itu karena kecepatannya berbeda. Gerak bukan cuma soal berpindah tempat, tapi juga seberapa cepat kita berpindah. Jadi waktu tempuh sangat bergantung pada kecepatan benda itu ya? Tepat sekali, Mary. Semakin cepat kamu bergerak, semakin singkat waktu yang kamu butuhkan untuk sampai. Waktu tempuh tergantung pada seberapa cepat kita bergerak. Semakin besar kecepatannya, semakin cepat pula kita sampai di tujuan. Karena dalam gerak, kecepatan menentukan waktu, bukan sekadar langkah. Isaac, sepeda yang lagi terparkir ini masih dapat dikendarai, nggak sih? Kondisi sepeda itu masih bagus, Ben. Cuman bannya saja yang agak kempes.
Lihat nih, speedometernya menunjukkan 10 meter per detik. Itu kecepatanku kan? Belum tentu, Ben. Itu baru kelajuanmu. Karena kamu belum bilang arahnya. Kalau kamu bilang 10 meter per detik ke timur, nah, itu baru kecepatan. Jadi, kelajuan cuma nunjukin seberapa cepat dan kecepatan nunjukin arah geraknya. Bukan begitu, Isaac? Tepat sekali, Mary. Arah membuat gerak punya makna. Bayangkan seseorang bilang dia berlari sangat cepat, tapi kalau arahnya salah, ya dia justru makin jauh dari tujuan. Jadi kalau aku mengayuh sepeda ini 10 meter per detik tapi diem di tempat, artinya aku cuma punya kelajuan, bukan kecepatan. Benar sekali, Ben. Kamu cepat, tapi kamu masih tetap berada di tempat. Kecepatan bukan sekadar bergerak cepat, tapi tentang bagaimana kita mengatur jarak dan waktu dengan seimbang. Dalam setiap gerak, ada cara untuk memahami seberapa cepat benda berpindah. Caranya sederhana, cukup bandingkan jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan. Misalnya, jika seseorang berlari sejauh 100 meter dalam 20 detik, maka kecepatannya adalah 5 meter per detik. Isaac, kenapa kertas ini bergerak sendiri? Padahal aku nggak menyentuhnya. Itu karena adanya gaya luar, Mary. Angin mendorong kertasmu. Selain kecepatan dan arah, gerak juga dipengaruhi oleh gaya dorong, gesekan, bahkan hambatan udara. Apakah itu ada hubungannya dengan beratnya mengayuh sepeda saat ditanjakan, Isaac? Tepat sekali, Ben, karena gaya gravitasi bekerja melawan arah gerakmu. Setiap benda yang bergerak selalu berurusan dengan gaya, entah membantu atau menahan. Jadi, benda bisa bergerak cepat atau lambat tergantung pada gaya yang memengaruhinya, begitukah? Benar, Mary. Alam selalu punya cara menjaga keseimbangan. Tanpa gaya, tidak ada gerak, tapi tanpa keseimbangan, tidak ada ketenangan. Gerak bukan hanya tentang berpindah tempat, tapi tentang bagaimana segala sesuatu saling memengaruhi. Ada kecepatan, ada arah, ada gaya, dan semuanya bekerja bersama. Seperti juga dengan hidup. Gerak mengajarkan kita. Untuk maju, kita butuh dorongan, keseimbangan, dan waktu untuk memperoleh tujuan yang kita harapkan.